Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pada mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri di mata kuliah Etika Profesi Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi pada semester 7. Sekarang kita memasuki pertemuan yang kelima dengan topik pembahasan yaitu tinjauan profesi di bidang teknologi informasi. Gambaran umum profesi di bidang teknologi informasi. Yang pertama, kita akan memahami atau membahas tentang bidang perangkat lunak atau software, kemudian bidang perangkat keras yang dikenal dengan hardware, ada bidang operasional sistem informasi, dan pengembangan bisnis teknologi informasi, yaitu pada berbagai sektor, khususnya di bidang industri teknologi informasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang bidang perangkat lunak atau yang dikenal dengan software, yaitu ada sistem analis, kemudian ada programmer, ada web designer, dan ada web programmer. Untuk sistem analis yaitu menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem tersebut sampai desain pengembangan sistemnya. Kemudian ada programmer di sini, yaitu mengimplementasikan rancangan sistem analis dengan membuat program sesuai analisa sistem sebelumnya. Kemudian ada juga web designer, yaitu melakukan perencanaan dan desain aplikasi berbasis web. Dan yang terakhir ada web programmer, yaitu mengimplementasikan rancangan web designer. Ini adalah bidang-bidang yang ada pada perangkat lunak atau software. Selanjutnya yaitu bidang pada perangkat keras atau yang disebut dengan hardware. Yang pertama ada technical engineer, yaitu dalam bidang teknik baik berkenaan dengan pemeliharaan maupun perangkat sistem komputer. Dan yang kedua ada networking engineer, yaitu dalam bidang teknis jaringan komputer dan maintenance-nya. Kemudian yang ketiga yaitu di bidang operasional sistem informasi ada EDV operator, yaitu tugasnya mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing di perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua ada sistem administrator, yaitu melakukan administrasi terhadap sistem, pemeliharaan, pengatur hak akses terhadap sistem, dan pengaturan operasional sebuah sistem. Kemudian yang ketiga ada Management Information System Director, yaitu dia melakukan manajemen terhadap sistem secara keseluruhan termasuk sumber daya manusianya. Nah, kemudian ada profesi bidang teknologi informasi. Nah, dikatakan profesi itu karena gini, suatu pekerjaan itu termasuk profesi atau bukan? Karena dalam profesi itu berarti ada kriteria pekerjaan terus harus diuji dulu agar suatu pekerjaan itu bisa dikatakan profesi. Contohnya, pekerjaan sebagai staf operator komputer, ya tugasnya hanya mengoperasikan ya atau menjalankan, itu tidak termasuk dalam golongan profesi karena dia hanya bekerja sebagai staf operator. Nah, untuk menjadi seorang atau bekerja sebagai staf operator itu kan tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga staf operator tidak dikatakan profesi, tapi dikatakan sebagai pekerjaan di bidang komputer. Nah, kemudian di sini ada software engineer. Nah, seorang Julius Hermawan, yaitu pada tahun 2003, dia mencatat ada dua karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang software engineer, sehingga profesi yang digulitinya atau pekerjaan itu disebut profesi apabila mempunyai dua karakteristik. Apa saja karakteristik itu? Nah, karakteristik yang pertama dalam teknologi informasi yaitu ada namanya kompetensi dan tanggung jawab. Nah, di sini kompetensi itu adalah suatu sifat yang selalu menuntut seorang itu harus profesional
untuk memperdalam dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan profesi yang dijalankannya. Jadi dia harus punya kompetensinya terkait bidang yang digelutinya. Kemudian selain karakteristik kompetensi juga ada namanya karakteristik tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaan sebagai tanggung jawab pribadinya. Nah, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik dan benar, seorang software engineer perlu terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunaknya, seperti bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak. Kemudian dia juga harus memperdalam ilmu tentang manajemen sumber dayanya. Kemudian harus bisa dan meningkatkan dalam pengelolaan kelompok kerja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan dalam dia berkomunikasi. Kemudian ada juga pekerjaan di bidang teknologi informasi sesuai dengan standar pemerintah. Nah, institusi pemerintah itu telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi itu sejak tahun 1992, yang dimana klasifikasi PON itu mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi informasi secara umum. Kemudian deskripsi pekerjaan setiap profesi kerja masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaannya. Kemudian selanjutnya ada peranata komputer. Nah, di sini peranata komputer itu peranata komputer adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Nah, biasanya itu untuk melakukan kegiatan di bidang teknologi informasi berbasis komputer. Ya, contohnya seperti ada analisis sistem, kemudian seorang programmer, kemudian ada juga operator data entry atau komputer, terus juga ada teknisi komputer, administrator jaringan, administrator database, dan perancang web. Jadi di sini pegawai negeri sipil ini karena bekerja di bidang teknologi informasi, berarti dia dikatakan sebagai seorang peranata komputer. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa penjelasan tentang peranata komputer. Antara lain itu pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan peranata komputer ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah non-departemen, dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Nah, apa saja sih syarat-syarat untuk duduk atau mendapatkan jabatan peranata komputer? Nah, yang pertama, bekerja pada satuan organisasi dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan sistem dan atau program pengolahan dengan komputer. Kemudian juga dia sekolah tinggi atau kuliah serendah-rendahnya sarjana muda atau D3 atau yang sederajatnya. Kemudian juga dia memiliki pendidikan atau latihan dalam bidang komputer dan pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Kemudian juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tertentu yang berhubungan dengan bidang komputer. Kemudian setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya itu harus bernilai baik. Nah, di sini ada jenjang dan pangkat peranata komputer. Yang nomor 1 atau yang pertama, untuk jabatan peranata komputer untuk seorang asisten peranata komputer madya, pangkat pengatur muda tingkat 1, golongan atau ruangan yaitu 2B. Nah, angka kreditnya yaitu 20. Yang kedua, jabatan peranata komputer seorang asisten peranata komputer, pangkat pengatur, golongannya 2C. Itu angka kredit yang harus dikumpulkan yaitu 20. Untuk jabatan peranata yang ketiga yaitu ajudan peranata komputer madya, untuk pangkat sebagai pengatur tingkat 1, golongan ruangan
2D, angka kreditnya yaitu 20. Yang keempat yaitu jabatan penata komputer Ajun Penata Komputer Madya. Nah, di sini pangkatnya penata muda golongan 3A, angka kreditnya 50. Yang kelima, Ajun Pranata Komputer, pangkatnya penata muda tingkat 1. Nah, di sini golongan yaitu 3B dengan angka kredit 50. Yang keenam, jabatan penata komputer seorang ahli penata komputer pratama. Nah, karena pangkatnya di sini penata, golongannya yaitu 3C. Harus mengumpulkan angka kredit 100. Angka penata komputer yang ketujuh yaitu jabatan penata komputer yaitu ahli penata komputer muda. Di sini pangkatnya penata tingkat 1, golongan ruangannya 3D, angka kreditnya yaitu 100. Yang kedelapan yaitu jabatan penata komputer ahli komputer madya. Nah, di sini pangkatnya seorang pembina, golongannya itu 4A, angka kreditnya 150. Kemudian yang kesembilan ada jabatan penata komputer seorang ahli penata komputer utama pratama. Pangkatnya yaitu pembina tingkat 1, yaitu golongannya 4B, angka kreditnya 150. Yang ke-10 ahli penata komputer utama muda. Di sini pangkatnya pembina utama muda, golongannya yaitu 4C, angka kreditnya 150. Kemudian yang ke-11 ahli penata komputer utama madya juga, pangkatnya pembina utama, golongannya 4D, angka kreditnya 150. Nah, kemudian kita yaitu tentang pembebasan sementara perangkat komputer. Pemerintah juga menetapkan bahwa perangkat komputer harus mendapat mengumpulkan angka kreditnya. Nah, angka kredit itu ada minimal yang harus dikumpulkan. Angka kredit apa sih yang disebut dengan angka kredit? Nah, angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh auditor yang merupakan penilaian prestasi kerja sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan. Kemudian biasa juga untuk kenaikan jabatan atau pangkat dalam suatu organisasi. Makanya sebagai asisten penata komputer madya, dia minimalnya harus mengumpulkan sebanyak 20 angka kredit. Dan untuk seorang asisten penata komputer sebanyak 20 angka kredit juga. Kemudian ada seorang ajun penata komputer muda sebanyak 20 angka kredit. Kemudian sebagai ajun penata komputer madya sebanyak 50 angka kredit. Kemudian juga ajun penata komputer sebanyak 50 angka kredit. Yang keenam, sebagai ahli penata komputer pratama sebanyak 100 angka kredit. Kemudian yang yang ketujuh, angka penata komputer muda sebanyak 100 angka kredit. Yang kedelapan, angka penata komputer madya sebanyak 150 angka kredit. Yang kesembilan, ahli penata komputer utama pratama sebanyak 150 angka kredit dan ahli penata komputer utama muda sebanyak 150 angka kredit. Nah, ini adalah minimal angka kredit yang harus dikumpulkan oleh masing-masing auditornya. Kemudian apa yang terjadi jika tidak mengumpulkan? Nah, di sini akan terjadi pemberhentian jabatan penata komputer. Alasannya atau penyebabnya apabila pejabat penata komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam waktu 3 tahun setelah pembebasan sementara, yaitu pembebasan sementara penata komputer untuk tetap berada pada jalur profesionalitasnya. Kemudian juga apabila pejabat penata komputer dijatuhi hukuman disiplin PNS atau pegawai negeri sipil berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980, yaitu dengan tingkatan hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
Nah, kemudian di sini ada standarisasi profesi teknologi informasi menurut Strict Cert. Nah, di sini yang sering digunakan adalah untuk mengklasifikasikan standarisasi profesi di bidang teknologi informasi menurut Strict Cert, yaitu Special Regional Interest Group on. Kemudian ada juga yaitu singkatan dari Southeast Asia Regional Computer Confederation. Itu merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional teknologi informasi. Kemudian juga saat ini dibentuk pada tahun 1978 di Singapura, yang diikuti oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga. Ada negara Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kemudian ada Strict Space, yaitu Special Regional Interest Group on Professional Standardization. Nah, di sini Indonesia itu sebagai anggota SET tersebut telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SET. Nah, salah satunya adalah SPS, yaitu Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia teknologi informasi. Nah, kemudian juga ada kriteria menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job. Yang pertama ada cross currency, yaitu cross interface accessibility. Nah, di sini maksudnya pekerjaan itu harus relevan ya dengan kondisi real dan setiap anggotanya itu memiliki kesamaan pemahaman dan fungsi dari setiap pekerjaannya. Nah, kemudian juga ada function oriented. Nah, di sini tuh bukan title oriented ya. Yang maksudnya di sini tuh gelarnya atau titel di setiap negara itu bisa berbeda, tapi yang terpenting itu mempunyai fungsi dari pekerjaan itu sama gitu kan. Kalau function oriented. Kemudian juga ada testable atau certified table, yaitu di sini tuh maksudnya fungsi yang ada bisa didefinisikan atau bisa diukur atau diuji gitu kan. Kemudian juga ada applicable. Nah, applicable ini yaitu fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional teknologi informasi itu pada masing-masing region. Nah, di sini ada gambar model klasifikasi yang direkomendasikan ya, yaitu sumbernya menurut wiraya.pandu.org/strict-ps, di mana ada seorang profesi teknologi informasi, yaitu mempunyai pendidikan dan pelatihan, kemudian juga ada sistem development dan spesialis support. Dalam pendidikan dan pelatihan itu biasanya instruktur dari pendidikan teknologi informasi non gelar. Nah, untuk sistem developernya atau pengembangan sistemnya ada programmer, project manager, dan sistem analis. Kemudian untuk spesialis supportnya itu spesialis pada bidang tertentu. Nah, ini gambar model klasifikasi yang direkomendasikan oleh wiryana.pandu.org. Nah, kemudian juga yang terakhir ada 3 tingkatan pekerjaan menurut skema CPS. Yang pertama ada supervised atau terbimbing. Nah, di sini tingkatan awal dengan jarak usia 0 sampai 2 tahun pengalaman. Itu di sini masih membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian juga moderated supervision madya, tugas kecil. Di sini yang kedua ya, maksudnya itu tugas kecil yang dapat dikerjakan oleh mereka tetapi membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, yaitu 3 sampai 5 tahun pengalamannya.
Kemudian yang ketiga, di sini yang ketiga itu maksudnya independent atau managing. Nah, di sini sudah memulai tugas sehingga tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, itulah teman-teman pertemuan pada pekan kelima tentang tinjauan profesi di bidang teknologi informasi, di mana kita yang sebelumnya sudah membahas tentang bidang perangkat lunak yang dikenal dengan software, kemudian bidang perangkat keras yang dikenal dengan hardware, kemudian juga ada bidang operasional sistem informasi dan bidang dan pengembangan bisnis teknologi informasi berbasis industri teknologi informasi. Terima kasih kepada teman-teman atas waktu luang dan kesempatannya. Tetap semangat pada perkuliahan ini walaupun kita masih ada pandemi COVID-19 ini, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.